Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, selamat datang kembali di ASMR bersama studio. Ini adalah ASMR, silakan gunakan alat dengar yang nyaman. Semoga apa yang kami bawakan bisa memberikan manfaat dan juga memberi barokah. Kami selalu mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu, beserta keluarga. Semoga Allah menetapkan keamanan, keselamatan dan kebarokahannya sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan lancar dan barokah. Tentunya berharap bahwa hidayah kita, keimanan kita bisa dijaga dan ditetapkan di dalam hati kita untuk melaksanakan ibadah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, amaliyah, ada tuntutan dari hasil dari ilmu yang kita telah pelajari. Amaliyah adalah sebuah kesadaran diri untuk mengerjakan apa yang telah kita ketahui melalui dasar-dasar ilmu dari majelis yang kita telah berguru di dalamnya, dari madrasah yang kita telah dapatkan dari guru, dari pesantren, dari perguruan tinggi yang mengajarkan banyak keilmuan di dalamnya. Dengan semua dasar-dasar pengetahuan yang telah kita dapatkan, kemudian dorongan amaliyahnya sangatlah kuat. Harapannya untuk mencapai janji-janji dari kitabillah dan juga janji dari Rasulullah SAW yang memberikan hope untuk kita sebagai kaum muslimin dan muslimah, baik kita yang masih muda dan juga yang telah lansia, baik kita yang masih anak-anak yang berakibat baik untuk orang tuanya, atau orang tua yang menginginkan keluarganya juga dalam keadaan baik dan mendapatkan pahala. Melalui dasar-dasar yang kuat inilah bahwa amaliyah memiliki dorongan, amaliyah memiliki hope yang besar, harapan yang besar untuk mendapatkan jaminannya Allah. Bahkan sepotong dari kalimat firman Allah yang menjanjikan terhadap hambanya itu adalah sebuah keyakinan yang kuat untuk kita. Apa? Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Bahwa surga yang telah diwariskan untuk orang-orang iman itu adalah sebab amaliyah yang kita lakukan itu memang dihargai oleh Allah, kemudian akan dibalas oleh Allah. Jadi ya, sahnya keilmuan, banyaknya pengetahuan untuk beramaliyah, berharap kepada Allah untuk mendapatkan janjinya Allah. Kemudian dalam hal ini bahwa mendasari kisah dan juga petunjuk cerita dan juga nasihat dari kisah yang disampaikan oleh Abi Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengkisahkan tentang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saat itu dekat dengan beliau. Kemudian suatu saat Ali menceritakan kisah yang sangat luar biasa di mana ketika beliau sedang bersama Nabi, kemudian beliau melihat bahwa Nabi sedang memegang tongkat kayu. Kemudian Rasulullah SAW menancapkannya di tanah, tancapkan dengan kuat, dan lalu Nabi menceritakan, "Ma minkum min ahadin illa qad kutibat maq'adahu minan nar aw minal jannah." Rasulullah menceritakan bahwa tidaklah salah satu dari kalian, kaum muslim dan muslimah, yang diqadar oleh Allah hidup di dunia
kecuali pada akhirnya nanti di akhirat itu telah ditetapkan tempat tinggalnya akan bertempat tinggal di surgakah atau dia akan bertempat tinggal di dalam nerakanya Allah. Tidaklah salah satu dari kalian orang-orang iman dan juga umumnya manusia, hambanya Allah itu, kecuali telah ditetapkan oleh Allah tempat tinggalnya nanti akan di surga dan juga akan di neraka. Kalau kita menelaah dari sabda Rasulullah SAW ini, kita kembali mengingat-ingat tentang perjalanan Mbah Adam alaihissalam, yang mana di dalam alam arwah kata, ketika beliau telah diciptakan secara sempurna, Allah mengusap punggungnya, kemudian keluarlah keturunannya, satu kali usapan untuk ahli surga yang jumlahnya sangatlah banyak berupa ruh, dan juga usapan keduanya Allah kepada punggung Nabi Adam ialah keluar arwah-arwahnya hambanya Allah yang sangat banyak untuk menghuni neraka. Kemudian kita lanjutkan menanggapi sabda Rasulullah SAW ini. Kemudian para sahabat banyak yang mempertanyakan, loh Nabi, seandainya memang telah dikodarkan tempat duduknya, lantas wahai Nabi, wahai Rasulullah, seandainya memang tempat tinggal kita, tempat duduk kita, qadar kita itu sudah ada, kemudian kita pada akhirnya nanti akan masuk surga atau neraka, lalu apakah kita tidak menggantungkan diri saja? Apakah kita tidak pasrah saja kepada takdir penentuannya Allah itu? Toh pada akhirnya Allah telah berkehendak untuk memastikan kepada kita apakah nanti akan masuk surga atau akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Apakah kita tidak bergantung saja, tidak pasrah saja, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab terhadap pertanyaan mereka dengan mengatakan, i'malu fakullu muyassarun, tsumma qara'a fa amma man a'ta wattaqu, dan seterusnya. Jadi pertanyaan dari para sahabat, Nabi juga menjawab kembali, oh ya tidak demikian. Ya tidak, kita hanya bergantung saja terhadap pentakdiran Allah, di mana nantinya seorang akan ditetapkan tempat tinggalnya di dalam surga atau di dalam neraka. Berusahalah, beramallah, atau kemudian berusahalah untuk mencapai janjinya Allah itu. Jadi tidak menggantungkan diri terhadap apa yang telah ditakdirkan melalui janjinya Allah tersebut. Dalam artian tidak boleh berpasrah diri begitu saja. Tetap ada usaha, tetap ada ikhtiar kita untuk meraih terhadap surganya Allah. Bahkan di dalam firman Allah yang lain menyebutkan fastabiqul khairat. Ciri-ciri orang-orang iman itu ketika dia selalu dengan keimanan yang baiknya itu berlomba-lomba untuk memperoleh kebaikan, berlomba-lomba untuk mencapai surga. Bahkan dalam firman Allah yang lain, wasari'u ila magfiratin wa jannatin arduha samawati wal ardh. Bersegeralah, berlombalah, bersainglah atau dalam mencari pengampunannya Allah dan juga memperoleh surganya Allah. Jadi meskipun Nabi memastikan bahwa pada akhirnya nanti akan ada kepastian dari Allah di mana dia akan bertempat tinggal di surga dan di neraka, namun tetap untuk bersemangat, berikhtiar dan berfastabiqul khairat, mencari kebaikan dan harapan besar kepada Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kemudian Nabi membacakan surah Al-Lail, di mana dalam surah Al-Lail ayat 5 sampai dengan ayat 10 di sana disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi, maka adapun orang-orang yang memberi dan juga dia bertakwa kepada Allah, kemudian dia membenarkan dengan kebaikan, atau dalam artian dia juga ya mau bersedekah, mau berinfak, dan juga hatinya takwa, tidak mengundat-undat kepada Allah, ikhlas, dan dia membenarkan terhadap apa yang menjadi kebenaran dalam kitabillah dan wahyunya Allah, kemudian mau berupaya mencari pahalanya Allah, fastabiqul khairat di dalam ibadah, fasanuyassiruhu lil yusra. Pada akhirnya Allah akan memudahkan terhadap apa yang memang ditakdirkan untuknya. Kalau dia adalah calon ahli surga, maka apapun yang dia kerjakan itu semua akan dimudahkan dengan hal-hal yang baik. Atau dari lahirnya, hidupnya, kemudian berakhir dengan mendapatkan husnul khotimahnya. Karena memang sudah ditakdirkan sebagai ahli surga. Kemudian ayat berikutnya menyebutkan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang pelit dan merasa cukup, atau dia merasa kaya dengan hartanya sendiri, kemudian percaya dengan dirinya yang mampu untuk mendapatkan kekayaan dengan upayanya sendiri, dan mendustakan terhadap kebaikan, mendustakan terhadap kitabilahnya Allah atau takdirnya Allah, qadarnya Allah. Maka semasa hidup yang seperti itu dengan tidak memiliki benih-benih keimanan, tidak meyakini terhadap wahyunya Allah, ya Allah akan memudahkan baginya menuju terhadap hal yang menyulitkan nanti di akhirat. Ialah kalau memang dia tempat duduknya adalah di neraka, atau ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya Allah, maka selama hidupnya ya Allah akan mudahkan untuk menuju ke takdirnya itu, menuju menjadi calon ahli neraka. Tidak ada keinginan untuk mencapai akhirat, untuk mendapatkan meraih surga, karena memang telah mendustakan terhadap kebaikan-kebaikannya Allah. Jadi para kaum muslimin dan muslimah dalam hal amaliyah, atau dimudahkan atau dipersulit, ada ikhtiar kita dan juga ada takdirnya Allah untuk kita. Sehingga kita yang telah memahami hal itu diperintahkan oleh Allah untuk beramar ma'ruf. Seandainya ada orang-orang yang tersesat, salah jalan, arahkanlah kepada yang lurus. Atau telah banyak dia mengerjakan kesalahan, kemaksiatan, kita arahkan menuju yang benar. Kalau memang takdir dia adalah kebaikan, insya Allah hatinya akan ikut. Tapi memang kalau takdirnya adalah kejelekan, ya diarahkan pun dia tidak akan mau, tetap akan belok. Para kaum muslimin muslimah, demikianlah amaliyah yang Allah telah gariskan untuk kita. Jadi beramaliyah tidak hanya ikut-ikutan saja, beramaliyah tidak hanya mengikuti jejak dari para tetua kita, tapi beramaliyah dengan keilmuan dan juga mendasari takdir Allah, ya toh ialah untuk kita dan kebaikan kita, dan berusaha melepaskan diri dari takdir jelek untuk kita, sehingga insya Allah sampai dengan akhir perjalanan husnul khatimah kita bisa tetap beribadah dan tetapi keimanan kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dari awal sampai akhir kami akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan pada video berikutnya.